Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani dengan akhiran NIM 040. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model pelayanan dan pendidikan anak. Jadi yang pertama itu pengertian tunarungu. Jadi menurut Hermanto 2010 mengemukakan bahwa tunarungu adalah kondisi kehilangan indera pendengar yang dialami individu baik sebelum lahir, saat atau sesudah lahir. Adapun model pelayanan pendidikan tunarungu sendiri itu terdapat dua. Yang pertama itu pendidikan sekresi, yang dimana pendidikan sekresi ini adalah bahwa penyelenggara pendidik dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggara pendidik untuk anak mendengar atau anak yang normal. Yang kedua itu pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi ini merupakan proses yang kompleks, tidak hanya tentang pengaturan di mana anak-anak yang cacat dan tidak cacat atau normal belajar bersama-sama. Adapun yang kedua itu tunanetra, yang dimana tunanetra ini kata tuna ini artinya rusak atau rugi, dan netra itu artinya mata. Jadi tunanetra sendiri itu yaitu individu yang mengalami kerusakan mata atau kerusakan atau hambatan pada organ matanya. Adapun model pelayanan pada tunanetra yaitu jadi anak-anak yang mengalami tunanetra sangat bergantung pada indera lainnya. Jadi di sini kita bisa membentuk layanan pendidikan yang bisa diterapkan oleh anak tunanetra itu seperti sentuhan, pendengaran, bau, dan rasa. Adapun yang ketiga itu ADHD. Jadi ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Jadi adapun model pelayanan pendidikan ADHD ini yang ada dua. Yang pertama itu yang paling utama adalah pelayanan berupa terapi. Jadi pelayanan berupa terapi ini bisa membantu atau mengembangkan potensi dari segala hambatan yang dihadapi oleh anak ini. Jadi melalui terapinya itu melalui ahlinya sendiri seperti psikologi, dokter, dan lain-lain. Yang kedua itu pelayanan khusus atau sekolah inklusi, yang dimana sekolah inklusi ini harus merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik anak didik itu sendiri yang mempunyai ADHD, serta guru pendamping yang di dalam kelasnya harus membantu guru utama untuk menyampaikan materi pelajaran yang ada di dalam kelas. Yang keempat itu ASD, yang dimana ASD itu Autism Spectrum Disorder, yang merupakan gangguan kejiwaan pada seseorang yang muncul pada usia dini, ditandai dengan tidak berkemampuan komunikasi sosial dan interaksi sosialnya. Jadi ada 4 model pelayanan pendidikan Autism Spectrum Disorder ini. Yang pertama okupasi terapi untuk memberikan penanganan modifikasi pelaku. Yang kedua itu terapi wicara, diperhatikan untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya. Yang ketiga itu terapi sensori integritas, yang diperlukan untuk penggunaan sensori integrasi.
Adapun yang keempat itu pembelajaran akademik dan remedial terapi. Diperlukan untuk memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak autism spectrum disorder ini. Adapun yang kelima itu tunalaras, yang dimana tunalaras ini anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan masyarakat. Adapun model pelayanan pendidikan tunalaras ini terdapat ada 4 juga. Yang pertama itu penyelenggaraan bimbingan serta penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras jika mereka perlu belajar terpisah dengan teman-teman yang satu kelas. Yang ketiga itu sekolah luar biasa atau SLB yang kita tahu. Yang keempat itu sekolah dengan asrama. Yang keenam itu cerdas berbakat. Jadi anak cerdas berbakat di sini memiliki taraf inteligensi yang sangat tinggi serta memiliki tingkat kreatifnya yang sangat tinggi. Adapun adegan kemampuan kemungkinan bagi dirinya berhasil dalam pekerjaan dan karirnya. Adapun di sini model pelayanan pendidikan cerdas berbakat ini terdapat 3. Yang pertama, pengayaan atau enrichment, yang dimana enrichment ini merupakan bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal dan pendalaman dan horizontal peluasan. Yang kedua itu percepatan atau akselerasi, yang dimana akselerasi ini jadi siswa ini si sekolah ini memperbolehkan siswanya untuk naik kelas secara cepat atau melompat sesuai program reguler dalam jangka waktu yang cepat. Yang ketiga itu pengelompokan khusus atau segregation, yang dimana segregation ini dapat dilakukan secara penuh dan atau sebagian. Jadi kegiatan ini dilakukan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa dan memberikan kesempatan untuk secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensi si anak tersebut. Adapun disleksia yang ketujuh itu ada yang disleksia yang merupakan anak yang kesulitan belajar, yang merupakan itu adalah gangguan kognitifnya yang berupa ketidakmampuan terhadap apa yang berhubungan dengan kata-kata atau simbol-simbol. Adapun teknik-teknik konseling kognitifnya itu yang pertama penjadwalan kegiatan, yang kedua imagery mental dan emosional, yang ketiga modeling tertutup atau terbuka, yang keempat penghentian pikiran, yang kelima disertion atau distraction, yang keenam itu self-talk, yang ketujuh afirmasi, 8 diari kejadian, yang kesembilan menulis surat, yang ke-10 systematic assessment of alternatif, yang ke-11 reframing dan relabeling, yang selanjutnya bermain peran, yang selanjutnya lagi yang terakhir biblioterapi. Adapun yang ke-8 itu dyspraxia. Jadi dyspraxia ini menurut Sherlock Johnwi 2004 ditandai dengan tidak kemampuan dalam belajar yang mempengaruhi kemampuan menulisnya, yang diperhatikan anak-anak dalam mengeja, miskin kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di atas kertas itu sendiri. Dan adapun model pelayanan ini yang pertama
Menurut Abdurrahman, terdapat beberapa cara mengatasi kesulitan belajar untuk berkaitan dengan pengajaran menulis permulaan, antara lain yaitu terdapat 15 jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis untuk anak disgrafia, yaitu aktivitas menggunakan papan tulis, bahan lain untuk latihan gerakan menulis. Yang ketiga, posisi anak itu sendiri. Yang keempat, kertas. Yang kelima, cara memegang pensil. Yang keenam, kertas stensi atau karbon. Yang ketujuh, menjiplak. Yang kedelapan, menggambar di antara dua garis. Yang ke-9 itu titik-titik. Yang ke-10, menjiplak dengan menjiplaknya itu harus semakin dikurangi. Yang ke-11, buku bergaris 3. Yang ke-12, kertas dengan garis pembatas. Ke-13, memperhatikan tingkat kesulitan pembahasan penulisan huruf. Yang ke-14, bantuan verbal. Dan ke-15, kata dan kalimat. Adapun yang ke-9 itu diskalkulasi, yang dimana diskalkulasi ini yaitu kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak dengan ditandai dengan kesulitan dalam berhitung. Jadi anak ini tidak mampu mengalami konsep-konsep hitung atau mengenali simbol-simbol aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan akar. Adapun model pelayanan pendidikan menurut Lerner tahun 1985, ada 3 sistem yang bisa sekolah pilih. Yang pertama itu kelas khusus atau special class, yang dimana sekolah ini yang menyelenggarakan kelas khusus biasanya menempatkan 10 atau 20 anak kesulitan belajar dalam satu kelas. Pengelompokan dalam didasari atas taraf kesulitan atau faktor-faktor lainnya. Yang kedua itu ruang sumber atau resource room. Jadi ruang sumber ini merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama yang tergolong tinggi kesulitannya untuk anak yang mengalami diskalkulasi. Adapun yang ketiga itu kelas reguler atau regular class, yang dimana jenis pelayanannya itu dalam bentuk regular class. Yang dimaksud itu untuk mengubah citra tentang ada 2 tipe anak, yaitu anak yang kesulitan belajar dan anak tidak kesulitan belajar. Jadi di dalam kelasnya itu dirancang untuk membantu anak untuk menciptakan suasana belajar yang komparatif, sehingga kemungkinan semua anak baik yang kesulitan maupun yang tidak kesulitan belajar itu menghindari terjadinya duplikasi pemberian pelayanan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang menjelaskan tentang model pelayanan dan pendidikan ABK. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.